Pengadilan Negeri Medan akhirnya menggelar sidang lapangan perkara nomor 1108, PDTG, 2023, PN. Medan yang sebelumnya telah diputuskan dengan nomor 480 atas nama ahli waris Karjo Utomo terhadap objek perkara lahan tanah lapangan bola kaki terletak di Jalan Raya Pasar 1 Marelan, Jumat siang, tanggal 20 September tahun 2024. Sidang lapangan PN Medan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Ashad Rahim SHMH dengan menghadirkan pihak penggugat dan tergugat. Dari pihak penggugat mengatasnamakan Forum Masyarakat Marelan diketuai Rudi Hartono didampingi sejumlah pemuka masyarakat tanah 600 yang mengetahui seluk-beluk sejarah tanah tersebut. Pihak LPM Marelan diketuai Henry Tan yang dikuasakan oleh Darmawan SH sebagai kuasa hukumnya. Sedangkan dari pihak tergugat yakni ahli waris almarhum Karjo Utomo yang diwakilkan oleh penasehat hukumnya Marimon Nainggolan, SH. Turut berhadir juga Lurah Tanah 600, mewakili Pemko Medan serta pihak yang terkait dengan persoalan tanah tersebut. Setelah memanggil para penggugat dan tergugat, Hakim Majelis telah memastikan objek perkara dan selanjutnya acara sidang akan digelar di PN Medan pada Senin mendatang, tanggal 23 September tahun 2024. Dengan masing-masing membawa para saksi untuk pelaksanaan sidang dengan nomor perkara 1108 tersebut. Sebagaimana diketahui menurut Rudi Hartono selaku Ketua Forum Aspirasi Masyarakat Marelan, FAMM, mengaku melakukan gugatan kembali atas adanya putusan PN Medan nomor 480 karena masyarakat merasa tak puas atas putusan tersebut kepada lembaga yang mewakili masyarakat dengan dicabutnya gugatan putusan yang lalu oleh pihak LPM, terutama. Lagi gugatan kembali dibuat untuk memperjuangkan lapangan bola kaki ini oleh Forum Aspirasi Masyarakat Medan Marelan. Lebih lanjut dikatakan, dasarnya kita menggugat itu karena rasa tidak puas dengan putusan 480 itu yang telah dilakukan mereka kepada lembaga yang mewakili masyarakat kemarin. Putusan itu keluarkan atas dicabutnya gugatan dari perkara yang lalu oleh pihak LPM. Makanya kami dari masyarakat merasa tidak puas dan terpanggil untuk memperjuangkan lapangan ini. Iya. Makanya saya buat gugatan baru atas nama Forum Aspirasi Masyarakat dan Marelan. Iya, maksudnya dasar bukti-bukti apa kita itu untuk menggugat apa aja Pak kira? Bukti-bukti kita atas kronologi sejarah penguasaan fisik di sini. Dikuasai fisik dari masyarakat setelah tanah ini diserahkan oleh XPTP dulu dikelola masyarakat. Iya. Kan begitu. Tahu-tahu diklaim oleh salah satu warga yang mengaku ini lapangan bola milik mereka, kan begitu. Ya, Karjo Utomo itu ya. Iya, Karjo Utomo. Sementara kami tahu Karjo Utomo juga bukan orang asli sini, dulu juga pendatang di sini. Oh, pendatang. Ya, dari masyarakat dulu dasarnya suratnya apa, Pak? Ada surat. Kalau surat yang resmi dari masyarakat itu tidak ada. Tahu saya tidak ada karena saya belum pernah membuktikan ada suratnya. Cuma penguasaan fisik dari tahun 52 itu sudah dikuasai masyarakat sebagai lapangan fasilitas umum, lapangan sepak bola. Ya, apa nama suratnya, Pak? Kalau kami dulu katanya ada KPPT-nya, kan itu tapi saya tidak pernah melihat. Itu kan hanya katanya. Jadi pihak mereka juga kalau memang ini merasa mereka tunjukkan agama kami ke dasar kepemilikan mereka. Cuma mereka kan tidak pernah menunjukkan yang aslinya apa surat mereka. Setahu kami sampai surat, sekarang ya? Iya, setahu kami surat mereka itu tanah dia itu dulu yang ditinggal itu 15.000, cuma batasnya sana. Dari samping Gamina Satria ke sana. Kan gitu. Nah, kalau memang itu 15.000 termasuk tanah lapang ini, ya buktikan kepada kita. Masyarakat legowo kok kalau memang itu tanah dia. Yeah. Cuman kan ini sekolah Bina Satria bukan bagian dari tanah dia. Yeah. Ini dulu yang punya Sugini Supar. Nah, kenapa dia lompatin? Iya, anehnya ada pula putusan pengadilan itu tadi ya 480 ya. Ya, dia kan coba menggugat lapangan bola ini kan gitu. Kemarin dari kita kuasa itu pada lembaga LPM Kelurahan Tanah 600 untuk membela masyarakat. Ternyata LPM ini tidak amanah. Kita tidak tahu. Zaman apa itu Pak? Ketuanya? Dicabutnya gugatan dia.
Oh ya, maksudnya LPM-nya zaman ketua siapa, Pak? Mendiang Suherman. Oh, Pak Suharman. Di masa dialah gugatan LPM itu dicabut. Makanya menanglah putusan mereka. Oh, Makanya kami dari pihak masyarakat tidak puas dengan putusan ini. iya. Makanya kami timbul keinginan untuk membuat kembali lapangan ini dengan babak baru. Kan gitu. Jadi Dengan ini babak baru. baru sampai peninjauan tadi, Pak ya? Iya, Sidang peninjauan. lapangan ya. Iya. Oh, gitu ya. Jadi harapan Bapak selaku Ketua Forum Aspirasi Masyarakat Medan Marelan nih, Pak, gimana, Pak? Kalau harapan saya sih kalau bisa lapangan ini dikembalikan seperti apa mestinya, seperti semula. Jadikan lapangan umum, lapangan sepak bola yang bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di Kelurahan Tanah Merah. Iya. Nggak banyak-banyak, nggak perlu hanya itu aja sehingga bisa dikembalikan seperti semula. Iya. Terus apakah nantinya Forum Aspirasi Masyarakat Marelan ini akan mengadakan upaya hukum untuk peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung itu, Pak, 480? Kami mesti pikirkan dan kami masih rundingkan dengan pihak perkara yang kemarin, pihak LPM. Ini kami akan jajaki. Hal senada juga dikatakan kuasa dari pihak LPM Medan Marelan Darmawan SH. Darmawan menjelaskan, Ya, jadi LPM Kecamatan Medan Marelan ini organisasinya yang digugat ini bermula saat bergulirnya perkara nomor 480. Di perkara 480 itu di sana ada pihak-pihaknya BPN, pemerintah, Wali Kota Medan, termasuk juga LPM. Ya, itu sudah putus perkaranya. Ya, kan? Nah, seperti kita lihat inilah putusan perkara yang menunjukkan sudah ingkrah telah dieksekusi. Oh, di tembok ya? Ya. Tembok keliling. Ya. Jadi putusan perkara nomor 480 tadi ya itu dimenangkan oleh ahli waris Karjo Tomo. Nah, kemudian setelah putus dan eksekusi ini muncul kembali sekarang perkara yang baru yang bergulir di Pengadilan Negeri Medan, yang mana penggugatnya adalah masyarakat melalui Forum Warga Masyarakat Marelan. Dalam proses perkara ini mereka menarik kembali pihak-pihak yang dulunya digugat dalam proses perkara nomor 480. Dan di sini pihak-pihaknya juga menarik kembali antara lain pihak PTPN karena masyarakat mengetahui bahwasanya dulunya ini adalah tanah aset negara yang dikelola oleh PTPN atau dapat ya ditarik kembali. Artinya LPM dalam hal ini ditarik sebagai pihak bergugat, kita mengakui itu kita taati, kita hadiri karena PTPN merupakan bagian daripada masyarakat. Terhadap prosesnya itu di sana kita melakukan bahan-bahan kekurangan yang dibutuhkan dalam rangka juga ini saya tegaskan ada hal yang krusial dalam proses perkara mana pada pihak pun menyiapkan data dan informasi tentang merupakan aset mereka menyatakan merupakan waris dalam bentuk tanah ya pada saat penyidikannya ternyata bukti ini tidak ditunjukkan aslinya
Sehingga dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Medan, hakim menganggap Pemko Medan tidak mampu untuk membuktikan kepemilikan ini adalah aset Pemko karena mereka tidak menghadirkan bukti asli. Jadi di sini ada pertimbangan majelis di dalam putusan perkara 480 yang mana menyatakan, ya di sini bisa kita lihat, menimbang bahwa bukti T1, T2 tidak dapat membuktikan tergugat satu ada kaitan sengketa, ya kan, dapat disebut yang tidak didukung bukti kepemilikan, ya. Jadi seperti ini pertimbangannya, ini faktanya, menimbang bahwa alat bukti tergugat satu berupa bukti T1 dan bukti T12 berupa fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka menurut hukum acara perdata tidak dapat dijadikan bukti di persidangan. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi. Ya kan? Oleh karenanya, tergugat satu yang mendalilkan tanah objek sengketa adalah aset pemerintah Kota Medan tidak terbukti. Ini jelas, ini fakta hukum. Nah, inilah membuat salah satu pertimbangan majelis bahwasanya ini bukan aset Pemko. Oh iya. Terbantahkan ya? Terbantahkan oleh ahli waris. Apa dengan data ahli waris tadi? Nah, jadi di sini kita ikut memperjuangkan bersama masyarakat supaya kembali. Kita mempersoalkan juga proses perkara di nomor 480 tadi yang sudah dieksekusi. Ya, seperti tadi barusan selesai dilaksanakan sidang lapangan. Artinya apa? Di sini hakim mulai melihat dan di sini hakim sudah mulai tergugah hati untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jadi kita bermohon juga kepada hakim supaya dilakukan pemeriksaan setempat. Beginilah keadaan dan situasinya. Bahkan kemarin kita dari LPM sudah mengajukan surat ke Pak Wali Kota. Ya. Namun surat itu tidak ditanggapi. Tujuan kita sama, supaya kita diberikan pinjam pakai. Bukti surat tanah ini adalah aset Pemko untuk kepentingan masyarakat. Tapi 2 kali surat kita layangkan, itu tidak ada tanggapan dari Pemko Medan. Nah, ini ada apa? Jadi jangan pemerintah yang dalam hal ini sebagai yang mempunyai kewenangan, ya, untuk melakukan penata usahaan, ya, menginventarisir semua aset pemerintah yang memang itu ada payung hukumnya, ya, itu ada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014. Itu jelas bahwasanya pemerintah wajib merawat menjaga aset pemerintah untuk pengelolaan kepentingan masyarakat. Nah, ternyata kita lihat sendiri, ya, di mana keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan ini sebagai sarana publik untuk kepentingan umum. Nah, jadi kami berharap nantinya ke depan supaya hakim lebih jeli dan lebih teliti dan lebih berpihak pada kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan keberadaan LPM yang pada saat ini organisasi ini dipimpin oleh Bung Hendritan bersama-sama masyarakat. Tadi kita lihat masyarakat sangat antusias. Ya, mudah-mudahan keinginan masyarakat, ya termasuk juga keinginan LPM, lahan sepak bola ini bisa dikembalikan peruntukannya untuk masyarakat kembali, bukan untuk perorangan. Ya. Terpisah kuasa hukum Marimon Nainggolan SH dari pihak ahli waris alam, Karjo Sutomo terkait masalah lahan tersebut mengatakan bahwa status tanah ini sudah jelas yaitu milik ahli waris Karjo Sutomo. Hal itu sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan sudah dieksekusi dan ihrah dengan nomor putusan 480 PDTG 2013 PNM dan dijelaskannya lagi. Dari kita selaku kuasa hukum dari ahli waris almarhum Karjo Sutomo, bahwa status tanah ini sudah jelas, yaitu milik ahli waris Karjo Sutomo. Sudah diputus oleh pengadilan negeri Medan dan sudah dieksekusi. Ya, dengan putusan 480 ya. Inkrah 480 tadi sudah dieksekusi oleh pengadilan. Setelah kita eksekusi, kita kuasai, kita bikin pagar, kita jaga. Nah, terus belakangan ada muncul orang yang mengaku-ngaku forum-forum. Nah, itu pun kapan dibuat kan? Artinya ya forum itu kepentingannya apa?
jangan-jangan ada ini forum ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak berkepentingan. Kita juga berencana nanti setelah hasil pembuktian selesai, kita mau lapor juga orang-orangnya supaya tahu gitu. Ini sudah jelas kepemilikannya, sudah diperiksa oleh pengadilan, sudah dieksekusi. Bahkan kemarin-kemarin ahli waris juga melaporkan oleh beberapa orang di sini yang jadi terpidana, termasuk dulu ketua LPM-nya, termasuk Suherman juga, ya? Suherman Iya, dari LPM sampai meninggal di penjara karena apa? Kelakuan dia berbuat jahat kan gitu, dipidana. Terus dari pihak kelurahan, konsul surat dari Iya. masyarakat. Nah, artinya apa? Dari sisi hukum pidana, hukum perdata, kepemilikannya udah jelas. Sehingga gugatan-gugatan itu kita anggap itu ya silahkan aja hak rakyat. Tapi ya kita berharap pengadilan objektif. Yang sudah diputus pengadilan itu nggak mungkin lagi dikotak-katik karena Ya. sudah jelas. Jadi itu yang kita harapkan. Terus ini tidak ada milik orang lain selain milik ahli waris. Pemko juga nggak ada miliknya, alasannya juga nggak ada. Apalagi masyarakat ini, apalagi forum-forum ini. Besok-besok muncul lagi forum A, dibilanglah tanah lagi ini milik forum. Iya. Sejak kapan bisa forum-forum memiliki tanah? Iya. Tanah itu hanyalah milik perorangan atau badan hukum. Iya. Nggak bisa forum-forum ini. Iya. Jadi kita bantah semua, jelas status kepemilikan kita. Jadi harapan kita ya persidangannya tadi sudah sidang lapangan, sudah sampaikan juga ke pengadilan, ke pihak yang melakukan sidang lapangan dari majelis. Ini sudah dieksekusi di 2020 atas putusan yang sudah ingkrah nomor 480. Nah, setelah kita dieksekusi pengadilan, langsung kita pagar. Iya. Pagar ini milik kita, ahli waris, dan kita buat posko penjagaan. Iya, jadi Nah, semua ini kita Iya. jelas alasannya. alasannya apa tuh Pak? Sertifikat atau apa? Dulunya ini kan ada surat keterangan SKPT. Terus dari situ ada pendaftaran tanah dari BPN. Dulu luasnya bukan 6.000. Dulu 6.000 kan sisa. Sebagian sudah dijual kepada orang lain, dan hasil penjualan itu sudah ada orang lain sudah memiliki sertifikat milik dari BPN. Nah, kemarin juga waktu persidangan pidana terungkap bahwa Pemko nggak ada dasar, nggak ada dasar hak. Itu jelas. Itu bisa dilihat nanti di putusan pidana itu, dan di putusan perdata jelas itu. Yang katanya ada KIP-A, yang katanya ada daftar inventarisasi, itu sudah diuji pengadilan. Makanya kita di posisi yang dimenangkan oleh pengadilan karena bukti kita jelas dan kuat. Itu aja. Ya. Terus ini kabarnya mereka kan akan mengadakan upaya hukum peninjauan kembali putusan MA 840 tadi Pak. Nah, 480 tadi. kalau itu silakan aja, itu hak semua orang untuk melakukan upaya hukum termasuk peninjauan kembali. Kita juga siap melayani itu. Nah, sampai sekarang ya nggak ada. Yang ada justru muncul ya dari orang lain gitu. Makanya kita melihat ini ya seolah-olah ada oknum-oknum yang menunggangi forum-forum masyarakat ini, sehingga ya kita mendorong pengadilan harus tegas. Putusan yang sudah ditetapkan pengadilan dan sudah dieksekusi itu harus dihargai sampai kapanpun karena sudah ingkrah. Ya. Mau PK silakan aja, itu nanti kita lihat. Rencananya ini mau diperuntukkan untuk apa nantinya nih Pak? Kalau untuk peruntukan nanti, artinya kan program ini kan kita lihat juga dari ahli waris seperti apa. Yang penting kita kuasai kepemilikan jelas, baru nanti langkah-langkah selanjutnya mau dibuat apa nanti kita lihat lah dari ahli waris. Ya. Sementara belum.